Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Masih bab yang berkaitan dengan masalah salat. Tapi yang berikutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, istihbabut ta'jil al-maghrib wa karahatu ta'khiriha. Ya, masih ingat pembahasan terakhir di pertemuan yang lalu? Apa pembahasan terakhirnya? Ada yang ingat? Ada yang catat? Hah? Meninggalkan sholat asar. Dosa orang yang meninggalkan sholat asar. Baik. Ithmun man akharaha ilal isfirar, yaitu dosa orang yang mengakhirkan sholat asar sampai datangnya rona merah di langit, sampai menjelang maghrib. Ya, dosa orang yang mengakhirkan sholat asar sampai datangnya waktu maghrib. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Anas bin Malik mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafik. Itu adalah salatnya orang-orang munafik yang menunggu waktu asar sampai datangnya maghrib. Ya, kebiasaan orang-orang munafik melaksanakan salat yaitu mengakhirkan waktu asar. Mengakhirkan waktu asar sampai datangnya waktu maghrib. Yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarni syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Mereka menunggu matahari tenggelam atau terbenam sampai tatkala datang waktu di mana syaitan meletakkan tanduknya, ya, sampai waktu syaitan meletakkan tanduknya, yaitu tatkala menjelang maghrib. Qama fanaqaraha arba'an, maka dia pun bangkit, dia pun baru mau melaksanakan salat. La yadhkurullaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang sengaja menunda-nunda waktu salat asar, maka mereka mirip seperti orang-orang munafik. Ya. Mereka bukan munafik, ya. Nifak itu ada dua. Nifak hakiki dan nifak amali. Nifak hakiki ini kafir, keluar dari Islam. Ya, nifak hakiki kafir, keluar dari Islam. Dia menampakkan keislamannya tapi di dalam hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nifak hakiki. Adapun nifak amali, itulah yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia punya 3 tanda. Kalau bicara dia dusta, kalau dia berjanji
dia khianat. Kalau dia diberikan amanah, kalau dia berjanji dia ingkari. Kalau dia diberi amanah dia khianat. Maka ini adalah nifaq amali. Nah, termasuk tanda-tanda, ya, termasuk orang tersebut mirip seperti orang munafik. Artinya kalau dia statusnya masih muslim, berarti dia jatuh kepada nifaq amali, ya. Yaitu apa? Mengakhirkan waktu salat asar. Mengakhirkan waktu salat asar sampai menjelang maghrib baru dia laksanakan salat. Ya, sampai dia menjelang maghrib baru dia laksanakan salat. Benar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Salat asar sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, itu adalah waktunya tatkala bayangan benda itu sama dengan bendanya sampai terbenamnya matahari, sampai datang waktu maghrib, itu waktu salat asar. Tapi tatkala ada orang yang sengaja mengakhirkan salat asarnya, maka kebiasaan seperti ini adalah kebiasaannya orang-orang munafik. Ya, itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dia tegakkan salat ketika mau menjelang waktu maghrib, dia tegakkan salat 4 rakaat, la yadhkurullaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Apa maksudnya dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit? Salatnya terburu-buru. Kenapa? Karena sudah hampir masuk waktu maghrib. Ya, salatnya enggak tenang, salatnya terburu-buru, dan salatnya dia enggak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika orang melaksanakan salat, berarti dia sedang seakan-akan dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya penuh dengan kekhusyukan di sana. Nah, kalau waktunya sudah mepet-mepet, tentu dia akan sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Makanya ikhwan fillah rahiman ini adalah waktu-waktu yang singkat. Ya, antara asar sama maghrib, antara maghrib sama isya, itu adalah waktu-waktu yang singkat. Ya, waktu-waktu yang singkat. Maka jangan diakhirkan di waktu-waktu yang singkat ini. Oleh karena itu ikhwan fillah, Nabi SAW memakruhkan, ya, makruh hukumnya orang-orang yang tidur di antara dua waktu ini. Selesai maghrib, selesai asar, sama selesai maghrib. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang singkat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi jangan diakhirkan. Ya, demikian. Yang berikutnya istihbabu ta'jilil maghrib wa karahatu ta'khiriha. Disunnahkan mempercepat mengawalkan salat maghrib, dan makruh hukumnya mengakhirinya. Makruh hukumnya mengakhirkan salat maghrib. Ya. Tadi salat maghrib yang sebagaimana sudah pernah kita bahas, yaitu tatkala matahari terbenam sampai malam yang gelap gulita, sampai rona merah sudah tidak ada lagi di malam hari. Ya, sudah hilang warna merah di langit. Ya. Ini waktu maghrib, atau sampai datangnya waktu isya. Itu waktu maghrib, ya. Waktu maghrib sampai dari terbenamnya matahari sampai datang waktu isya. Namun ikhwan fillah, orang-orang yang mengakhirkan salat maghrib tanpa ada udzur syar'i, hukumnya makruh. Orang-orang yang mengakhirkan salat maghrib tanpa ada udzur syar'i, hukumnya makruh. Ya, kalau ada udzur syar'i enggak apa-apa. Ya, kalau ada udzur syar'i sama seperti salat asar tadi, kalau ada udzur syar'i enggak apa-apa. Misalnya dia safar, ya, dia lagi jalan naik mobil bersama keluarganya, kemudian datang waktu maghrib misalnya, dia akhirkan. Ya, mungkin dia masih di tengah perjalanan, masih daerah gunung-gunung, sampai menjelang 7:30, ya, sebelum masuk datangnya waktu isya. Ini kan masih waktu maghrib, baru dia laksanakan sholat sama keluarganya. Boleh nggak? Boleh saja. Jika ada udzur syar'i, ya, jika ada udzur syar'i, atau lagi melaksanakan walimahan, pesta, ya, di mana di waktu maghrib itu ternyata banyak orang-orang yang datang di rumahnya, kan begitu, untuk makan. Maka dia dan keluarganya diakhirkan salat maghribnya. Ya, misalnya masjid jauh, mereka salat maghrib di tempat khusus misalnya.
mereka akhirkan salat maghrib mereka. Ya, setengah 8 baru mereka melaksanakan salat maghrib. Ya, maka tidak mengapa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin aw 'alal fitrah. Umatku senantiasa berada di atas kebaikan atau di atas fitrah, malam yuakhirul maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib. Hatta tastabiqan nujum, sampai bintang-bintang bertaburan. Sampai bintang-bintang bertaburan maksudnya sampai datang waktu salat Isya. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Salamah bin al-Aqwa, dari Salamah bin Aqwa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil maghrib idza gharabat asy-syams wa tawarat bil hijab. Salamah bin Aqwa mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat maghrib tatkala matahari terbenam. Tatkala matahari terbenam dan tatkala hijab mulai tertutup. Ya, maksudnya tatkala datang waktu maghrib di awal. Ya, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat maghrib. Seperti yang kita lakukan biasa ini. Ya, seperti yang biasa kita lakukan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, istihbabut ta'khiril isya ma lam takun masyaqqah. Disunnahkan mengakhirkan salat isya selama tidak ada kesulitan. Ya, selama tidak ada masyaqqah, selama tidak ada kesulitan. Kalau tadi salat maghrib hendaknya kita kerjakan di awal waktu. Kalau diakhirkan hukumnya makruh. Kalau salat isya kita boleh mengerjakannya di awal waktu, yaitu tatkala bintang-bintang sudah mulai kelihatan, ketika sudah mulai masuk waktu isya. Namun lebih afdal, karena hukumnya sunnah, berarti lebih afdal dikerjakan di akhir waktu. Ya, lebih afdal dikerjakan di akhir waktu. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, a'tama Nabi sallallahu alaihi wasallam datal lailah hatta dhahaba amatul lail. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengakhirkan salat malam. Ya, beliau mengakhirkan salat malam hatta dhahaba amatul lail, sampai tengah malam. Ya, sampai tengah malam. Wa hatta nam ahlul masjid, sampai orang-orang yang ada di dalam masjid tidur. Sampai orang-orang yang ada di dalam masjid tidur. Tsumma kharaja fa shalla. Kemudian setelah itu Nabi keluar dan Nabi salat. Setelah selesai salat, faqal innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Setelah selesai salat, Nabi SAW mengatakan, inilah waktunya kalau tidak memberatkan umatku. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, kebiasaan Nabi dan para sahabat salat Isya itu kapan? Awal. Ya, berdasarkan hadis ini, kebiasaan Nabi SAW atau ghalibnya, umumnya Nabi SAW dan para sahabat melaksanakan salat Isya itu di awal. Ya, di awal waktu, sekitar jam berapa jam Isya sekarang? Jam 8. 19.40, setengah 8 lewat ya. Ya, sekitar itulah. Itu kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya orang-orang masih ada di masjid. Mereka belum pulang ke rumah-rumah mereka. Ya, orang-orang masih di masjid. Mereka menunggu sholat Isya. Setelah sholat maghrib mereka menunggu sholat Isya. Ya. Nah, satu ketika Nabi SAW sengaja menundanya. Jadi Nabi SAW selesai sholat maghrib, beliau masuk ke rumah dan beliau nggak keluar-keluar. Orang terus menunggu di masjid. Sahabat-sahabat terus menunggu di dalam masjid sampai mereka ketiduran karena saking lamanya menunggu. Bayangkan ikhwan fillah, misalnya kita biasanya sholat jam 7:30, ya.
Kita udah datang ke masjid, kita nunggu, ternyata imamnya nggak keluar-keluar, nggak azan-azan. Azannya jam 11 malam. Iya. Wajar nggak orang-orang sudah pada tidur ketika nunggu di masjid? Jadi Aisyah mengatakan, hatta nama ahlul masjid, sampai penduduk masjid, orang-orang yang ada di dalam masjid mereka tidur karena saat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah imam. Nabi keluar barulah adzan, barulah qomat, ya barulah ditegakkan salat. Jadi Nabi nggak keluar-keluar dari kamarnya, ya sampai orang-orang sudah pada tidur. Nah, tatkala Nabi keluar, itu ternyata sudah tengah malam ya khonafidin. Nah, Nabi pun mengatakan, Nabi menyuruh orang-orang untuk bangun. Kemudian ayo kita laksanakan salat. Selesai salat, Nabi mengatakan innahu lawaqtuha. Inilah waktunya, kata Nabi SAW. Artinya inilah waktu yang afdal, yang paling utama. Laula an asyqa ala ummati. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, ya. Jadi hukumnya sunnah. Ya, coba kalau seandainya diwajibkan salat Isya tengah malam, repot nggak? Repot, ikhwan. Sama seperti siwak. Ya, Nabi SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali mau melaksanakan salat. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Coba bayangkan kalau seandainya diwajibkan, repot nggak kita? Kalau mau salat siwak dulu. Kalau mau salat siwak dulu. Nah, di tempat kita nggak ada siwak, gosok gigi. Kalau mau salat gosok gigi. Repot nggak? Repot, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, makanya hukumnya sunnah. Ya, demikian juga salat Isya di akhir waktu. Ya, di akhir waktu, maka ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, bagaimana kalau seandainya hal ini dibuat tanpa melihat kondisi? Ini berbahaya, ikhwan fillah. Misalnya Masjid Jami Al-Fat ini yang mengumumkan besok kita sholat Isya-nya jam 12 malam. Besok kita sholat Isya-nya jam 12 malam. Tanpa melihat kondisi. Ya. Bisa jadi yang datang sholat Isya jamaah sholat Isya 2-3 orang, bisa juga terjadi fitnah di mana-mana. Wah, ini kelompok sesat orang ini nih. Salatnya jam 12 malam, salat Isya. Jadi ikhwan fillah, ya kalau mau dilaksanakan sunnah ini, itu adalah tatkala orang-orang sudah memahaminya. Ya, jangan semangat melakukan sunnah tapi akhirnya menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Nah, ini ikhwan fillah. Kalau di pondok-pondok pesantren maka silahkan. Ya, pondok pesantren biasa melakukan yang seperti ini. Ya, habis maghrib mereka makan. Setelah makan mereka belajar dulu di kelas. Nanti jam 10 setelah selesai belajar baru mereka sholat Isya berjamaah. Setelah itu tidur. Ya, ini nggak apa-apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, demikian. Baik, yang berikutnya karahatun naum qablaha wal hadits ba'daha li ghairi maslahah. Makruh hukumnya tidur sebelum salat Isya dan berbicara, ngobrol, ngerumpi setelah salat Isya tanpa ada kebutuhan, tanpa ada maslahat. Tanpa ada maslahat. Ini hukumnya makruh. Ya. An Abi Barzah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Dari Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakruhkan tidur bagi orang-orang qabla al-isya, sebelum melaksanakan salat Isya. Artinya setelah salat maghrib. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ini adalah waktu-waktu yang singkat. Ya, makruh hukumnya tidur sebelum salat Isya.
Terus pertanyaannya tadi, Ustaz, gimana dengan hadis yang sebelumnya kita bicarakan, di mana penduduk masjid, para sahabat yang menunggu sholat isya, mereka pada tidur. Pertama, ikhwan fillah, ini bukan kebiasaan Nabi SAW. Ya, ini bukan kebiasaan. Kebiasaan setelah maghrib, kemudian tatkala bintang-bintang sudah mulai muncul atau waktu maghrib sudah selesai, mereka biasanya melakukan sholat isya. Jadi umumnya nggak ada yang tidur itu. Ya. Nah, satu ketika karena Nabi lama datangnya, ya akhirnya mereka nggak kuat nahan kantuk. Ya, apalagi di zaman Nabi SAW nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, nggak seperti kita di zaman kita sekarang. Ya, kalau di zaman kita sekarang, misalnya dibuatlah sholat isya jam 12 malam, kita masih bisa keluyuran keluar. Kan di zaman dahulu gimana? Ya gelap gulita. Kan biasanya orang-orang kalau sudah malam itu ngapain? Istirahat, tidur, sama kayak di kampung-kampung kita di masa dahulu kan. Ya di kampung-kampung kita waktu nenek-nenek kita masih hidup, ya. Kalau sudah malam, kalau sudah maghrib, ya lampu yang ada cuma lampu apa namanya? Lampu yang ditempelkan di dinding. Lampu teplok kan begitu. Ya, nggak ada listrik kan begitu. Malam-malam orang ya mungkin dari maghrib ke isya ke warung, ya setelah itu setelah selesai isya ya tidur pulang ke rumah kan begitu. Nah, demikian juga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maklum ketika sahabat menunggu Nabi nggak keluar-keluar, akhirnya mereka tertidur. Ini perkara yang maklum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi biasanya kalau sholat isya-nya cepat, ya maka makruh hukumnya tidur. Ya, makruh hukumnya tidur. Ya, sebagaimana kata Abu Barzah di sini. Ya, beliau katakan Nabi SAW memakruhkan tidur orang-orang yang tidur sebelum sholat isya dan bercerita setelah sholat isya. Ngobrol, ngerumpi setelah sholat isya. Apa maksudnya di sini? Ya. Dia ngobrol, ngerumpi setelah sholat isya, karena di zaman dahulu setelah isya orang ngapain? Tidur. Dia ngobrol, dia ngerumpi, akhirnya mengganggu orang tidur. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya makanya makruh hukumnya mengganggu orang tidur. Khonafidin. Ya jangankan orang tidur, orang sholat aja kita di sampingnya ribut ngobrol, itu juga akan terganggu, nggak boleh khonafidin, apalagi orang yang tertidur. Nah ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya tapi kalau orang-orang nggak tidur dan ngobrol-ngobrol ada manfaatnya, maka silakan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, nggak mengganggu orang, maka nggak apa-apa. Ya, sampai-sampai ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah ngobrol sama istri, begadang sepanjang malam. Ya, sama istri itu sampai hadisnya itu dibuat oleh para ulama masuk ke dalam bab thalabul ilmi. Ya, masya Allah, ikhwanifidin. Ngobrol sama istri, begadang sepanjang malam. Ya, hanya cerita, ngobrol. Ya, itu sampai dimasukkan dalam bab, dalam buku-buku hadis dalam bab thalabul ilmi. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau mungkin ada manfaatnya. Ya, ngobrol sama istri semakin mempererat hubungan dengan istri. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bukan ngobrol di warung ya sama teman-teman sambil nobar sepak bola Piala Dunia, bukan itu. Ya. Tapi ngobrol sama istri di rumah atau di tempat tidur. Nah ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Jam 19 berapa tadi Isya? 19.38. An Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, nazarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam datal lailah hatta kana syatrul lailil yablughu. Kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam, hatta kana syatrul lail yablugh, sampai lewat tengah malam, ya. Faja'a, kemudian dia datang. Fasalla lana thumma khatabana. Ya, maksudnya sampai datang waktu Isya, ya.
Fasalla lana, kemudian dia salat bersama kami. Selesai salat, thumma khatabana. Selesai salat kemudian dia menyampaikan nasihat kepada kami. Ya, menyampaikan nasihat kepada kami. Faqala ala innan nas qad sallu thumma raqadu. Sesungguhnya bukankah manusia itu mereka salat, maksudnya salat Isya, kemudian setelah itu mereka tertidur. Artinya setelah salat Isya mereka tidur. Wa innakum lan tazalu fis salatin man tatartumus shalah. Dan sesungguhnya kalian senantiasa berada di dalam salat, maksudnya kalian tetap mendapatkan pahala salat man tatartum as-shalah, selama kalian menunggu salat. Artinya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian setelah salat maghrib, kalian senantiasa di masjid nunggu sedatangnya salat Isya. Apakah kalian baca Quran, apakah kalian ya ada kajian kayak seperti ini, ada kajian atau yang lainnya, hal-hal yang bermanfaat, maka kita tetap mendapatkan pahala salat, ya, pahala salat sampai datangnya waktu salat Isya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya tatkala selesai salat, ya baik salat maghrib ataupun salat Isya, ngobrol, bicara, bercengkrama kalau ada manfaatnya. Ya, seperti buat kajian, ya, atau yang lain-lainnya, atau perkara-perkara yang lainnya, selama kita tidak mengganggu orang, selama tidak mengganggu orang-orang yang sedang tertidur, ya, maka nggak boleh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya kita di tempat kita, di gang kita, ya, di gang kita biasanya orang-orang jam 8:30 udah pada tidur. 8:30 sudah pada tidur, yaitu setelah selesai sholat Isya lebih dari 15 menit atau 20 atau 30 menit orang-orang sudah pada tidur di tempat itu. Kemudian kita buat acara di malam itu di rumah kita, sementara orang-orang sudah pada tidur. Ya, ini enggak etis, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mengganggu. Ya. Apakah acaranya kajian ataupun yang lain. Ya, kalau mau kajian cari masjid. Ya, kalau mau di rumah cari waktu-waktu orang-orang yang tidak mengganggu orang-orang di sekitar. Tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu kiri kanan, samping, depan belakang. Ya, tidak mengganggu mereka, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi dia mengganggu dengan menyetel musik. Nah, ini banyak itu kan, malam-malam dia setel musik keras-keras di rumahnya, orang-orang sudah pada tidur. Nah, ini banyak sekali ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sudah dosa yang berlipat-lipat sama dia yang dia dapatkan. Dosa mutar musik, dosa nyetelnya keras-keras, dosa mengganggu orang tidur. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, siapa yang di gangnya masih ada yang seperti itu? Ya, kadang ada aja itu, ada orang-orang yang tertentu itu. Ya, orangnya itu aja kadang. Nyetel musik jam 11 malam. Dia beli speaker yang besar, sengaja diletak di luar. Disetel keras-keras. Ya, kalau dia sendiri aja dengar di dalam rumahnya, monggo silahkanlah kan begitu. Ya, ini dia sengaja taruh di luar, setel keras-keras jam 11 malam, ya, jam 12 malam. Kita terganggu jadinya. Padahal besok mau kerja, mau sholat subuh. Ya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pesta juga demikian. Ya, pesta. Bahkan sampai jam 2 malam, jam 3 malam, bahkan ada yang sampai menjelang subuh. Ya, sampai menjelang subuh. Ini benar-benar terganggu kita. Apalagi kalau yang pesta itu tetangga samping rumah, speakernya yang ngebas itu yang besar itu ke rumah kita. Wah, ini benar-benar terganggu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian. Apa? Ngungsi. Iya, saya pernah gitu. Tetangga pesta, speakernya besar ke tempat kita ngungsilah tidur, bawa keluarga ke rumah orang tua, ya, tidur di situ. Ada demikian ikhwan fillah. Baik, kita lanjutkan. (19 berapa?
1938. Selamat. Istihbabut tabkir bisubhi fi awali waqtiha wa huwa taghlis, ya. Disunnahkan bersegera melaksanakan salat subuh di awal waktu. Ya, disunnahkan melaksanakan salat subuh di awal waktu. Ya, sebagaimana kita tahu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, salat subuh itu waktunya tatkala rona merah mulai menyebar di ufuk. Ya. Kita sudah pernah bahas fajar shadiq dan fajar kadhib. Ya, fajar shadiq, fajar kadhib yaitu rona merahnya naik ke atas, meninggi ke atas. Adapun fajar shadiq rona merahnya sudah menyebar. Ya, rona merahnya sudah menyebar. Ini fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari keluar. Ya, kalau misalnya ini lautan, ini matahari sampai dia mulai keluar. Nah, itu berarti fajar sudah habis. Konfiden artinya langit sudah mulai agak biru, ya, langit sudah mulai terang. Nah, kita disunahkan untuk melaksanakan salat subuh di awal waktu. Kita disunahkan melaksanakan salat subuh di awal waktu. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna. Makna dari kalimat mutalaffi'atin bimurutihinna di dalam catatan kaki disebutkan al-murud al-aqsiyah. Murud itu adalah pakaian, ya, pakaian. Ai mughattiyat la yura minhunna syai'un, yaitu pakaian yang tertutup yang tidak kelihatan sedikit pun kulit mereka. Tidak kelihatan sedikit pun kulit mereka, ya. Dan ini menjadi dalil ikhwan fillah, ya. Kita baca saja dulu hadisnya. Aisyah mengatakan, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna. Perempuan-perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat fajar dengan menutup seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka itu tertutup, ya, tidak ada sedikit pun yang terbuka. Tidak ada sedikit pun yang terbuka. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna. Kemudian mereka pun balik ke rumah-rumah mereka setelah selesai melaksanakan salat subuh. Ya, mereka balik ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina shalah, ya, tatkala sudah selesai salat. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada yang mengenal mereka di subuh hari tersebut. Ya, karena langit masih gelap. Langit masih gelap. Enggak ada yang kenal mereka. Enggak ada yang mengenal mereka karena langit masih gelap di subuh tersebut. Nah, ini menjadi dalil yang dibuat oleh para ulama bahwasannya disunnahkan atau lebih afdol mengerjakan salat subuh di awal waktu, sehingga tatkala salam langit itu masih gelap, perempuan sudah langsung pulang. Ya, ini kebiasaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mereka langsung pulang ke rumah-rumah mereka dan enggak ada yang mengenal mereka. Ya, setelah zikir mereka pulang, ya. Enggak ada yang mengenal mereka. Artinya enggak ada yang mengenal mereka, enggak ada yang tahu mereka itu siapa. Ini istrinya si fulankah, ini istrinya si fulankah, ini istrinya, enggak ada yang tahu. Dan ini juga yang menjadi dalil oleh para ulama bahwasannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para wanita-wanitanya memakai cadar. Ya, memakai cadar karena mereka enggak tahu, ya, siapa itu perempuan. Ya, saking tertutupnya mereka. Ya. Demikian juga menjadi dalil tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya, salah satu istrinya berjalan, kemudian dilihat oleh sahabat yang lain, akhirnya mereka pun berjalan terburu-buru dan dipanggil oleh Nabi SAW dan Nabi mengatakan ini istriku. Ya, dan ini menunjukkan mereka enggak tahu kalau itu adalah istri Nabi SAW, dan itu menunjukkan wajah mereka tertutup. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dijadikan juga dalil oleh para ulama bahwasannya di zaman Nabi SAW para wanita-wanita mereka juga menutup wajah-wajah mereka. Ya, namun dalam masalah menutup wajah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, sebagian mengatakan ya harus ditutup, wajib ditutup.
Ya, sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Ya, cadar tidak wajib. Ya. Hal ini berdasarkan perbedaan mereka di dalam masalah wajah. Ya, dalam masalah wajah, sebagian menganggap wajah ini termasuk aurat sehingga dia harus ditutup. Ya, sebagian yang lain menganggap tidak. Nah, ini konfiden rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil yang mengatakan wajah ini juga termasuk bisa menimbulkan fitnah? Ya. Tangan saja itu disuruh tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tangan ini. Ya, yang ini masih aurat. Ini disuruh tutup oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan. Ya, makanya perempuan itu sebaiknya baju mereka itu baju yang rapat di sininya. Kalaupun bajunya longgar, hendaknya pakai manset. Pakai manset. Ya, ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, para ulama yang mewajibkan memakai cadar, mereka beranggapan, nah kalau tangan saja disuruh untuk menutup, padahal fitnah yang diberikan atau fitnah yang ditimbulkan oleh tangan enggak begitu besar, ya, sementara fitnah yang ditimbulkan oleh wajah ini lebih besar, maka kalau ini disuruh tutup, wajah juga lebih layak untuk ditutup. Ya. Mana yang membuat orang tertarik, wajah atau tangan? Wajah. Ya, ini menjadi dalil sebagian para ulama, ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lain-lain. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal ini masalah khilaf. Ya, ini masalah khilaf, ya, dalam masalah cadar. Yang lucu dan bahkan ini banyak dilakukan oleh sebagian akhwat-akhwat kita, ya, para ummahat kita. Mereka pakai cadar keluar rumah tapi nggak pakai kaos kaki. Ya. Kalau kaki tidak ada khilaf di kalangan para ulama ini aurat dan harus ditutup. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ini aurat harus ditutup. Adapun wajah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Jadi mana lebih bagus? Nutup kaki, wajah terbuka, atau wajah tertutup, kaki terbuka? Mana yang lebih baik? Nah, di antara dua ini, ya, kaki tertutup, wajah terbuka. Kalau mau yang lebih baik lagi, tentu kedua-duanya ditutup. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sering kita lihat para wanita-wanita, para akhwat-akhwat pakai cadar mereka keluar rumah, ya, tapi ya nggak pakai kaos kaki, kelihatanlah kakinya. Bahkan yang mirisnya rok mereka terkadang agak tinggi, ya, sehingga di bawah betisnya kelihatan. Nah, ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, nah ini jadi dalil oleh para ulama bahwasanya disunnahkan untuk sholat di awal waktu, di waktu subuh. Tapi khonafidin, ada 10 menit lagi kita cukupkan kajian kita. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol, silahkan. Nah, awal sholat subuh ini yang sering jadi posisi yang kemarin masuk. Iya. Ini khilaf yang panjang memang dari dulu. Apakah waktu kita ini sudah fajar shadiq atau fajar kadhib? Ya, apakah waktu yang sekarang dipakai, ya, salat subuh yang waktu yang ditetapkan oleh pemerintah ini sudah masuk fajar shadiq atau fajar kadhib? Wallahu a'lam. Untuk sementara ini, ya, kita mengikuti dulu. Iya, itu ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Syekh Albani, ya, Syekh Albani mengatakan bahwasannya pelaksanaan salat subuh di zaman sekarang ini masih fajar kadhib, kata beliau. Belum masuk waktu subuh. Kenapa? Karena beliau paham yang mana fajar shadiq, dan beliau masih bisa melihat dari rumahnya langit ini sudah fajar shadiq, maka beliau melaksanakan salat dengan keluarganya. Nah, adapun kita,
Ya, adapun antum belum bisa membedakan mana fajar shadiq, mana fajar kadhib. Ya. Nengok langit semua merah karena lampu-lampu merah. Ya gak bisa ikhwan fillah. Makanya untuk sementara ini kalau kita belum tahu, ya sudah ikut aja. Kebanyakan orang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah waktunya masuk sekian, ya sudah waktu subuh sekian. Nah demikian ikhwan fillah. Wallahu a'lam. Nah, kecuali kalau memang jelas-jelas perbedaannya. Misalnya ada satu masjid yang adzannya jam 5 kurang 15. Nah, ini kan berarti sudah ngawur. Ya, jam 5 kurang 15. Adzan sekarang subuh, subuh jam berapa? Jam 5 lewat berapa? Lewat 5, 10 atau 15 ya. Nah, ada satu masjid yang adzannya jam 5 kurang 15. Berarti kan sudah jelas ngawur. Ya sudah cari masjid yang lain. Itu belum masuk waktu subuh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang nanya? Monggo silakan. Ini dulu. Kalau di Masjid Muhammadiyah kan sholatnya kan 8 menit lebih 8 menit kalau subuh 8 menit atau lebih lama. Ini lebih kalau kita jam 5 lewat 5 kan 5 lewat. Jadi waktu ini boleh kita pakai untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Iya. Satu piring lagi ya. Iya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Iya, ngapain antum sahurnya di jam-jam segitu? Carilah waktu sahur yang aman. Ya, jangan cari waktu-waktu yang terjadi ya khilaf di situ ya. Mana teman mendesak ya. Iya, berhati-hatilah. Iya, berhati-hatilah. Wallahu alam. Saya juga nggak bisa jawab itu. Dan demikian Allah alam. Bentar Pak. Itu dulu. Nah. Anda pernah dengar hadis yang mengatakan kalau batasan sholat isya itu di tengah malam, sedangkan tadi hadis satu lagi tadi yang baru kita pelajari kan Nabi dan para sahabat malah melaksanakan sholat isya itu setelah tengah malam. Itu bagaimana? Ada khilaf di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah akhir isya itu tengah malam atau akhir malam? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya untuk kehati-hatian, kalau antum mau sholat isya dan memang nggak bisa dilakukan di awal waktu, ya setidaknya di tengah malam. Tapi kalau seandainya antum tertidur, ya sudah lakukan ya ketika bangun. Apakah antum jam 3 bangun, jam 4 bangun, lakukan sholat isya di situ. Ala kulli hal di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Nah, Pak. Ustaz, masalah sholat subuh tadi Ustaz. Kalau misalnya kecepatan Ustaz, apakah sholatnya nggak sah itu Ustaz? Nggak sah. Ya, kalau kecepatan, kalau belum masuk waktu. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, salat itu sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan waktunya ikhwan fillah. Ya. Maka salat di luar waktu, baik sebelum masuknya waktu atau setelah keluar waktu, itu salat tidak sah. Ya, kalau kita tahu misalnya kita melaksanakan salat maghrib, kita melaksanakan salat isya di jam isya di jam sekarang. Ini sudah masuk waktu isya belum? Kita laksanakan salat isya. Maka batal salat isyanya. Ya, batal salat isya'nya. Jadi pelaksanaan salat itu adalah di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam masalah fajar shadiq dan fajar kadhib, ya kita nggak ngerti, kita belum paham di sini, maka kita mengikuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kita ngikutin itu. Kecuali kalau kita paham, maka silahkan berijtihad. Ya, tapi kalau nggak ngerti, nggak paham, ya sudah ikutin aja yang ditetapkan oleh para ulama. Demikian. Wallahu a'lam. Naam. Baik, ada lagi? Cukup ya?
Baik, kita cukupkan kajian kita ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah siap.